Baik, selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin melanjutkan bahan kajian kita di bab penyusunan ANDAL, analisis dampak lingkungan. Di situ teman-teman sudah belajar tentang menentukan besaran dampak dan sifat penting dampak. Dan kali ini kita akan belajar tentang evaluasi dampak secara holistik. Jadi mungkin saya sedikit mereview ya metode yang ada di dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sendiri. AMDAL sendiri itu kemarin terbagi menjadi 3, ada KA ANDAL, ada RKL RPL, di mana untuk metode-metode ini yang pertama kita sudah pelajari bersama, ada metode identifikasi dampak, di mana untuk metode identifikasi dampak ini untuk memperkirakan kira-kira komponen lingkungan mana yang berpotensi terkena dampak penting gitu. Jadi ini semua dampak potensial gitu ya, yang disebabkan adanya kegiatan dan mengenai si komponen lingkungan yang ada di daerah tersebut. Jadi semua dampak yang berpotensi itu dibahas di sini, di dokumen KA. Di mana di dalam dokumen KA itu berada di bagian proses pelingkupan. Nah, selanjutnya metode perakiraan dampak ini yang minggu lalu teman-teman pelajari. Di sini kita menentukan bagaimana besaran dampaknya, bagaimana arah dampak ini, apakah positif, apakah negatif gitu ya. Kemudian kita juga mengevaluasi terkait sifat penting dampak, dan ini ada di bab ANDAL. Kalau ini KA, ini ANDAL gitu ya. Lalu kemudian yang hari ini kita akan pelajari ada metode evaluasi dampak. Di metode evaluasi dampak itu kita mengevaluasi secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan terkait dampak tersebut ya, dampak tersebut terhadap seluruh komponen lingkungan. Dan ini akan digunakan untuk menentukan gitu ya, menentukan apakah dari segi lingkungannya itu nanti layak atau tidak jika proyek ini dibangun di dalam lokasi tersebut. Dan nanti ini akan dijadikan acuan dalam melakukan atau dalam menyusun si RKL dan RPL ini, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi untuk menentukan RKL dan RPL ini tidak boleh sembarangan, tapi harus mengacu pada evaluasi dampak ini. Kalau kira-kira komponen lingkungan yang terkena dampak itu dari segi sosial dan dari segi ekologi mungkin ya, aspek sosial dan aspek ekologi, maka arahan untuk melakukan RKL, RPL-nya ya, itu tidak hanya di salah satu aspek, tapi harus mencakup kedua aspek tersebut gitu. Oke, ini secara lengkapnya untuk metode secara holistik itu apa ya. Jadi namanya juga metode berarti dia alat ya, dimana alat ini nih digunakan untuk mengevaluasi segenap dampak penting secara menyeluruh ya, holistik ini. Terus kemudian juga ini sebagai alat untuk mengevaluasi alternatif rencana kegiatan untuk pengambilan keputusan. Jadi ketika kita punya satu kegiatan nih ya, kita mau menggunakan bahan A atau bahan B gitu. Nah, itu kita kaji kira-kira mana bahan yang dampaknya itu tidak terlalu memperburuk kondisi lingkungan kita. Nah, itu dikaji di dalam evaluasi ini ya, evaluasi secara holistik ini. Nah, kemudian dari sini kita dapat menggunakannya untuk sebagai alat ya, alat untuk mengidentifikasi tadi
baik itu RKL ya, upaya pengelolaan, atau RPL, pemantauan yang bersifat strategis. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengelolaan dampak lingkungan. Jadi di sini misalnya nih ya, kita mau melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan. Nah, di evaluasi secara holistik ini kita kelihatan gitu ya, mana komponen lingkungan yang memang harus dikelola, mana yang harus dipantau gitu. Contohnya kayak misalnya adanya dampak penurunan kualitas udara dari kegiatan tersebut. Nah, namanya penurunan kualitas udara, misal sumber pencemarnya ada di sini ya, yang namanya udara itu kan nggak hanya di sini, nantinya bakal menyebar gitu ya. Menyebar misalnya mengenai komponen sosial gitu. Jadi selain di tapak proyek, kita juga harus melakukan pemantauan pada lokasi yang berbatasan dengan batas sosial, karena dampak penurunan kualitas udaranya nggak hanya di tapak proyek, melainkan juga di batas sosial perumahan warga. Nah, ini kelihatan nih nanti di evaluasi secara holistik ini, gitu ya. Dari segi biaya juga bisa diketahui kira-kira apakah evaluasi ini dari beberapa alternatif yang ada gitu ya, butuh biaya yang kecil yang mana. Nah, itu yang kita pilih gitu ya. Jadi dari segi ekonomi juga ini bisa dijadikan pertimbangan. Jadi nanti kita kalau menyusun evaluasi secara holistik, kita bisa memilih metodenya, mau metodenya menggunakan metode matriks atau non-matriks. Kalau matriks itu ada beberapa lagi ya, bisa dipilih mau ad hoc, Leopold, atau checklist. Sebenarnya masih banyak juga yang lain ya, metode yang bisa digunakan. Dari sekian banyak metode, biasanya yang paling sering digunakan, kalau nggak Leopold ya, checklist. Itu sering digunakan. Terus kalau yang untuk metode non-matrix itu ada bagian alir, overlay, terus benefit cost analysis, dan lain-lain. Untuk non-matrix yang biasanya sering digunakan di ini pengerjaan dokumen AMDAL itu adalah metode bagian alir gitu. Baik dari metode matriks maupun metode non-matriks sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau untuk metode matriks, kelebihannya ini hasil analisisnya ini lebih akurat gitu. Lebih akurat jika dibandingkan dengan non-matriks. Kemudian dia dapat diukur secara kuantitatif. Dan ini memungkinkan besaran dampak yang terjadi, mengukur besaran dampak yang terjadi. Jadi bisa gitu ya digunakan untuk mengukur besaran dampak yang terjadi. Jadi nanti bisa diurutkan gitu dari prioritas mana dampak yang penting ke dampak yang kurang penting. Jadi penanganannya untuk RKL-RPL nanti ini kan sebagai arahan ya, sebagai arahan untuk membuat dokumen RKL-RPL-nya. Jadi kita tahu prioritasnya gitu deh. Kalau kita kuantitatifkan gitu. Kuantitatif itu kan berarti bisa ukur dengan angka ya. Jadi kalau bisa diukur dengan angka, jatuhnya lebih akurat dan bisa diurutkan gitu dari segi prioritas mana yang lebih besar ya kuantitatifnya ya jumlahnya ke yang lebih rendah. Terus kemudian untuk kekurangannya sendiri ini jadinya untuk hubungan yang digambarkan antara komponen lingkungan sama antara kegiatan atau aktivitas proyek ini jadi kurang luas gitu. Jadi terbatas gitu ya, hanya di skop itu gitu. Sehingga nanti dari segi penjelasannya sendiri itu kurang terperinci gitu. Jadi memang ini
akurat, tapi jadinya kita tidak bisa merincikan gitu, mendetailkan gitu secara secara jelas, dan juga tidak dapat diketahui gitu runtutan kejadian yang jelas, karena ini kayak langsung dibrekkan dalam satu matriks gitu loh. Nanti contohnya saya berikan supaya ada gambaran untuk metode matriks ini. Kalau tadi metode matriks itu dia lebih akurat, sebenarnya untuk metode non matriks ini dia bukannya tidak akurat ya, sebenarnya dia juga akurat gitu. Cuman ya tingkat keakuratannya lebih tinggi yang matriks. Dan untuk metode non matriks sendiri ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Dia kadang dikombinasikan. Jadi ketika kita menggunakan metode matriks, kita mengkombinasikan juga dengan metode si non-matriks ini. Jadi sifatnya ini sebagai metode yang mendukung gitu, yang mendukung, bukan metode utama untuk yang non-matriks ini. Jadi untuk yang matriks tadi itu lebih kuantitatif, kalau di non-matriks ini dia lebih ke kualitatif. Jadi kalau kualitatif sendiri itu artinya dia akan mungkin dari segi kelebihan dia lebih mudah digunakan ya, terus juga lebih mudah diruntut, terus juga cukup luas ya, cukup luas bahasannya, karena ya kita bisa kayak meinikan sendiri ya, menafsirkan sendiri gitu dari setiap kegiatan dan komponen lingkungan yang terdampak gitu, dan kita bisa buat itu dengan sangat rinci juga gitu. Nah, hanya saja untuk kekurangannya ini dia karena sifatnya kualitatif ya, sehingga kan dia isu-isu yang dipaparkan itu tidak fokus kan. Jadinya itu kayak melebar gitu ya. Dan juga tidak bisa gitu kita menentukan ya besarnya dampak yang mungkin muncul, karena kalau sifatnya itu kualitatif ya, itu kan tidak ada angka yang bisa mengukur itu ya. Beda dengan matriks yang metode matriks tadi, dia pakai angka sehingga jelas mana yang besar, mana yang kecil. Nah, kalau ini semua dideskripsikan sehingga kita tidak tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Susah gitu ya menentukan mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Karena skala yang digunakan bukan skala angka seperti yang matriks tadi gitu. Oke, kita bahas satu-satu dari metode matriks. Yang pertama ada metode ad hoc. Nah, metode ad hoc ini dia cukup sederhana dalam penggunaannya, dan dia karena sederhana itu dia tidak menunjukkan keistimewaan ya metodenya ini. Jadi terus dia ini juga tidak memiliki acuan tertentu gitu, acuan yang sering dipakai gitu. Jadi kayak sifatnya ini, kalau metode ini tuh kayak dibebasin gitu, tergantung dari si penyusunnya gitu. Jadi karena dia tidak punya acuan itu, jadi kayak antara satu penelitian dengan penelitian lainnya itu dia tidak konsisten gitu. Yang ini metode ad hoc yang digunakan seperti ini, kalau yang penelitian satunya metode ad hoc yang digunakan berbeda gitu. Dalam penyusunan AMDAL sendiri juga gitu. Jadi jika dia menggunakan metode ad hoc ya, antara satu konsultan dengan konsultan satunya berbeda gitu, karena tidak ada acuan yang jelas. Terus juga ini ya, di metode ad hoc itu dia diberi kebebasan kepada setiap anggota tim dalam menggunakan keahliannya. Jadi kalau sesuatu yang dibebaskan itu pasti tidak sama gitu ya, tidak sama, nggak ada acuan kan. Jadi untuk setiap tenaga ahli yang ada di dalamnya itu juga akhirnya seenaknya sendiri, sesuai dengan cara dia gitu dalam membuat atau menyusun
menggunakan metode ini gitu. Tapi dari segi biaya yang dikeluarkan ya, jika kita menerapkan metode ad hoc ini, karena dia tidak membutuhkan keistimewaan atau tidak cukup, dan metodenya itu cukup sederhana, sehingga relatif murah gitu dari segi biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin dalam hal membayar tenaga ahlinya ya, tenaga ahli yang menyusun ini menggunakan metode ini, jadi tidak mahal untuk pembayarannya. Terus karena dia sederhana, terus juga tidak membutuhkan biaya yang banyak, maka ya komponen yang digunakan dalam metode ini jadi tidak detail dan cenderung singkat gitu. Dan juga kurang adanya keterpaduan antara disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya. Jadi karena tadi ya, tenaga ahlinya dibebaskan dalam menyusun atau ya dalam mengevaluasi dampak ya. Jadi kurang antara satu dampak dengan dampak yang lain. Contoh di tenaga sosial ya, tenaga ahli sosial sama tenaga ahli fisik kimia. Padahal sebenarnya ada keterkaitan itu antara fisik kimia dengan sosial gitu, dimana kegiatan yang menimbulkan dampak pada komponen sosial ya, pada komponen fisik kimia itu akan memberikan pengaruh pada komponen sosial juga gitu. Tapi si tenaga ahli sosial ini dia tidak tahu gitu, dia tidak paham akan hal itu, sehingga dia tidak memasukkan kegiatan yang berdampak pada komponen fisik kimia tersebut ke dalam komponen sosialnya dia gitu ya. Jadi karena adanya beda keahlian itu, dan si tenaga ahli masing-masingnya itu membuat sendiri-sendiri, sehingga dia tidak bisa menyatukan seluruh komponen tersebut. Oke, dan ini salah satu contoh ya dari matriksnya metode ad hoc. Jadi di dalam matriks ini ada komponen lingkungan terdampak ya, dan juga ada dampak lingkungan yang dihasilkan gitu. Apakah dia tidak ada dampak, ataukah dia ada dampak positif, ataukah ada dampak negatif. Kemudian kegunaan ya, perlawanan, masalah, apakah ini berguna gitu ya untuk komponen lingkungan ini, apakah justru malah dia berlawanan, nggak berguna gitu. Apakah dia menimbulkan masalah gitu, atau dia menimbulkan efek yang jangkanya itu pendek ataukah panjang gitu ya. Terus bisa berbalik atau tidak berbalik. Ini hampir mirip dengan perakiraan sifat penting dampak minggu lalu ya. Ada intensitas lamanya dampak ya, intensitas lamanya dampak, dan juga sifat berbalik dan tidak berbaliknya dampak itu. Jadi ini dibahas ya, setiap dampak lingkungannya dibahas. Misal nih, ada dampak dari kegiatan konstruksi ya, pembangunan pondasi gitu. Apakah pembangunan pondasi dari tahap konstruksi ini mengganggu komponen lingkungan, khususnya satwa liar? Nah, nanti ternyata mengganggu dong gitu ya. Kan kalau ada pondasi artinya kita harus melakukan pembersihan lahan dan lain sebagainya ya, penggalian gitu kan. Itu kan sangat mengganggu, apalagi kayak misalnya di laut gitu ya. Laut, kita mau membangun pondasi laut, mengganggu biota laut gitu ya, sehingga ini memunculkan dampak negatif. Ini dicentang gitu, nanti dicentang. Contohnya seperti itu ya. Terus
Apakah akan mengganggu vegetasi alam? Iya, misalnya dia ada tanaman mangrove gitu ya. Spesies yang akan punah tidak ada misalnya ya. Karena uh, spesies yang ada di dalamnya hanya spesies-spesies yang memang masih sering kita jumpai, sehingga untuk spesies yang akan punah ini tidak ada dampak yang dihasilkan. Terus nanti juga nih dari segi kegunaan ya, atau berlawanan atau masalah, ini juga dicentang mana ya yang dia menimbulkan jangka panjang atau jangka pendek. Kalau dari konstruksi ya, tahapan pondasi ya berarti dia akan selamanya mengganggu ya, jadi jangka panjang gitu. Bisa berbalik atau enggak? Enggak bisa, karena pondasi itu terus di situ, tidak dapat berbalik, tidak dapat balik, tidak dapat kembali, maksudnya tidak dapat kembali seperti sedia kala gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, untuk yang metode matrix checklist ini biasanya metode ini digunakan untuk dasar ya, metode dasar dalam mengembangkan metode lain. Jadi kayak misalnya nih nanti kan ada setelah metode checklist ada metode Leopold. Nah, metode Leopold itu sebenarnya adalah penerapan dari metode checklist dulu, terus dikembangkan sehingga dapat metode Leopold. Paham ya? Jadi metode dasar untuk mengembangkan metode lain. Dan ini metode matrix checklist sendiri ini sangat sederhana. Jadi sebenarnya sama kayak metode ad hoc tadi, dia berupa matriks ya. Cuman bedanya kalau metode ad hoc tadi itu dia tidak ada komponen kegiatan gitu ya, tidak ada aktivitas kegiatan proyek. Sedangkan kalau di metode checklist ini dia ada kegiatan proyek gitu. Nah ini ya, metode ini jadi selain di dalam metode checklist ini selain ada komponen lingkungan ya, metode ini juga lebih baik karena dia lebih baik dari ad hoc ya, karena dia ada susunan aktivitas kegiatan proyek. Jadi selain ada komponen lingkungan, kan tadi kalau di ad hoc itu ada sini komponen lingkungan, dan yang atas ini sebagai mungkin kayak sifat penting dampak gitu ya, negatif penting, positif penting, jadi kayak lebih ke sifat penting dampak, bukan aktivitas kegiatan. Sedangkan kalau di checklist ini ada aktivitas kegiatan gitu. Bisa dimengerti ya bedanya ya. Nah, selanjutnya nanti metode checklist sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada checklist sederhana, ini yang paling sederhana ya. Jadi cuman checklist gitu. Ada tabel, di mana tabel ini menghubungkan antara komponen lingkungan dengan aktivitas kegiatan. Ya, ini aktivitas, ini komponen lingkungan terkena dampak, gitu kan. Nanti komponen lingkungan terkena dampak ini banyak. Ada komponen fisik kimia yang pertama ya. Terus komponen fisik kimia itu ekologi ya. Komponen lingkungan ekologi itu. Terus komponen sosial. Komponen kesehatan ya. Dan misalnya nih komponen fisik kimia. Di sini komponen fisik kimia biasanya itu berhubungan ke kualitas udara, kualitas air gitu. Dan jadi nanti aktivitas kegiatannya itu di-matchingkan dengan komponen yang terdampak. Misalnya aktivitas kegiatannya adalah mobilisasi tenaga kerja. Mobilisasi tenaga kerja kan akan menyebabkan terganggunya atau penurunan kualitas udara ya, karena mesin motor yang beroperasi, sehingga harus di checklist di sini gitu. Nanti komponen kegiatan apalagi nih, misalnya pengoperasian alat berat, ternyata pengoperasian
alat berat juga menyebabkan penurunan kualitas udara pada komponen fisik kimia, sehingga kita juga harus checklist gitu. Nanti saya tunjukkan tabelnya ya minggu depan. Terus nah, setelah ada checklist sederhana, di sini ada checklist dengan uraian. Jadi mungkin selain checklist kayak gini, dia dibuat gitu ya semacam uraiannya gitu, ditambahkan satu kolom di sebelahnya gitu. Atau mungkin dibuat subbab baru nih, subbab baru yang membahas tentang uraian dari si tabel ini. Misalnya tadi ya, mobilisasi tenaga kerja menyebabkan dampak penurunan kualitas udara. Terus apalagi dari aktivitas ini. Nah, nanti dibahas satu-satu. Misalnya yang pertama penurunan kualitas udara, atau misalnya terganggunya lalu lintas, itu kan termasuk fisik ya, komponen fisik juga, terganggunya lalu lintas. Terus apalagi misalnya keresahan masyarakat di dampak sosialnya gitu. Nah, itu dibahas satu-satu per dampaknya. Misalnya dibahas dengan cara mengkaitkan dengan besaran dan sifat penting dampak yang ada di bab sebelumnya gitu ya. Jadi di bawah ini mungkin ada deskripsinya, uraiannya ya. Di bawah tabel itu ditambahkan uraian. Nah, kemudian ada checklist berskala. Checklist berskala ini nanti tidak hanya, jadi si tabel ini tidak hanya checklist gini, melainkan kita bikin skala dulu. Skala ini berkaitan dengan besaran dampak ya, besaran dampak kemarin. Kita buat skala kita sendiri, kita atur. Misalnya kalau 1 itu dia tidak tercemar atau tidak terjadi dampak gitu. Nanti kalau skalanya 2 dia terjadi tapi kecil, 3 terjadi tapi sedang, 4 terjadi tapi agak berat, 5 terjadi sangat berat gitu, penurunan kualitas udara ya, dampak terhadap komponen lingkungannya ini sangat berat, sehingga di sini ditulis 5 gitu, negatif 5. Artinya negatif itu dampak negatif ya, dampak negatif yang sangat berat. Itu checklist berskala. Nanti ada lagi nih yang lebih rumit lagi, checklist berskala dengan pembobotan. Checklist berskala dengan pembobotan ini misalnya nih, kita punya ya komponen lingkungan awal itu kan kita di besaran dampak itu udah memproyeksikan ya, udah diproyeksikan berapa kira-kira terjadi penurunan kualitas udara ketika proyek ini beroperasi gitu kan, atau ketika proyek ini dibangun. Nah, awalnya misalnya baku mutu kita itu awalnya misalnya kualitas rona awal kita tuh segini ya, kualitas udara di rona awal. Terus ini ada baku mutunya segini. Nah, ini. Tiba-tiba setelah adanya kegiatan sudah tidak ini. Sudah tidak ini ya. Jadi ini tadi adalah rona awal. Terus kemudian yang ini adalah baku mutu ya. Kualitas udara kan memiliki baku mutu lingkungannya. Dan ketika ada proyek ya, artinya dia udah bukan rona awal, ketika adanya proyek dia akan meningkat seperti ini misalnya ya. Saya gambarkan ya, dari waktu ke waktu meningkat seperti ini. Nah, kita beri ini dengan proyek. Saya tulis dulu ya, dengan proyek. Kalau rona awal, ini kan awalnya segini. Rona awal tuh awalnya segini ya. Awalnya segini, sama. Nah, ketika kita menghitung besaran dampak, kita proyeksikan kan antara awal dengan akhir tanpa adanya proyek, dan juga dengan akhir dengan adanya proyek. Sehingga ini mungkin ini saya ganti aja ya, ini
tanpa proyek, dan ini rona awal. Nah, misalnya gini. Nah, checklist berskala ini kita buat penyekalaan juga sama kayak yang checklist berskala tadi. Checklist berskala yang ini kan kita cukup membuat ya, nggak tanpa adanya pembobotan gitu kan. Sehingga kalau yang checklist berskala dengan pembobotan, kita buat pembobotannya. Kita bisa kaitkan dengan besaran dampak kan. Besaran dampak yang dihubungkan dengan baku mutu. Artinya baku mutu ini kan kapasitas aman gitu ya bagi lingkungan kita. Jadi kita bisa kaitkan besaran dampak yang kita ukur kemarin ya dengan batas aman atau baku mutu lingkungannya. Nah, misalnya kita buat skala dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 1 itu ternyata tidak terjadi peningkatan atau pencemaran kualitas udara sehingga 0% ya. Kualitas udaranya itu tetap. Yang kedua, misalnya 20% peningkatan penurunan kualitas udaranya ya, peningkatan pencemaran udara. Terus ini 40% gitu. Ini 60%. Ini 80%. Misalnya seperti itu. Tapi ini nggak mungkin sih. Ini harusnya ntar saya hapus dulu. Jadi pasti ada peningkatan ya. Jadi saya salah tadi, pasti ada peningkatan. Jadi bukan 0% mulainya tapi 20%. Karena pasti ada peningkatan. Nah, ini misalnya 100%. Nah, itu kalau kita lihat dari proyeksi besaran dampak ya. Terjadinya peningkatan besaran dampak ketika adanya proyek. Nah, kalau kita mau lihat dari rona awal dibandingkan dengan baku mutu juga bisa nih. Misal kita buat skalanya itu, jadi tergantung konsultan ya, tergantung tenaga ahli yang ada di sana, karena dalam menjudgment keputusan ya, apakah ini bobotnya sekian-sekian, apakah ini sifatnya penting atau tidak penting, itu adalah tugasnya tenaga ahli. Nah, cara lain kita bisa pakai misalnya rona awalnya ini berapa persen dari baku mutu, itu juga bisa. Misalnya nih rona awal ini dikatakan kritis ketika dia sudah berada mendekati baku mutu. Ya. Sehingga kalau skala 1 biasanya itu yang masih rendah-rendah. Jadi misalnya rona awalnya masih rendah. Artinya rona awal di sini masih jauh dari baku mutu. Atau nilainya adalah 20% dari baku mutu gitu. Masih rendah rona awalnya. Terus ini 40% dari baku mutu. Lebih meningkat, artinya rona awal udah di sini, agak sini gitu. Nah, nanti seterusnya ini adalah 100% baku mutu. Ini yang harus diwaspadai ya. 3 ke bawah ini harus diawasi. Ketika dia sudah mendekati baku mutu, maka perlu menjadikan dia sebagai dampak penting supaya pengelolaannya dapat dimaksimalkan gitu ya. Pengelolaannya dapat soroti dengan baik gitu ya terkait upaya pengelolaan, sehingga nanti ketika
pengelolaan bisa dilakukan dengan baik dan direncanakan dengan baik dan dilakukan dengan baik ya, maka dampak yang terjadi karena kegiatan ini bisa diminimalisir karena ada pengelolaan tersebut. Begitupun dengan yang ini ya tadi. Jadi peningkatannya tidak segini. Misalnya dengan adanya pengelolaan, peningkatannya menjadi cukup segini aja. Itu fungsinya nanti kalian membuat dokumen RKL RPL ya. Itu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Itu untuk meminimalisir. Jadi RKL RPL itu harus dikerjakan, harus dilakukan ya. Apa yang sudah direncanakan harus dilakukan oleh pemrakarsa sehingga dampak ini nanti bisa diminimalisir dengan baik. Seperti itu ya. Oke, untuk matriks Leopold sekarang. Tadi matriks checklist udah semua ya, matriks Leopold. Sekarang Leopold ini dia paling sering digunakan ya karena dia lengkap gitu ya. Matriks Leopold ini, tapi biasanya ya itu dikombinasikan dengan checklist. Jadi misal kita buat matriks checklist dulu, kemudian matriks Leopold di bawahnya gitu. Bentuknya ini sama ya, checklist 2 dimensi menggunakan satu jalur kolom daftar komponen lingkungan dan lajur baris daftar aktivitas proyek. Jadi sama kayak tadi, di sini kolom untuk komponen lingkungan, terus di sini untuk kolom barisnya aktivitas proyek. Dan ini bisa diketahui sama dengan checklist tadi, sebab-sebab yang terjadi dalam dampak, misalnya komponen tadi ya, yang fisik kimia untuk dampak penurunan kualitas udara atau pencemaran udara. Di situ berarti diketahui nih dari apa aja akibat penyebabnya itu dari aktivitas kegiatan apa aja, itu bisa diketahui. Terus dapat digunakan untuk melihat besar dan banyaknya dampak positif dan negatif suatu kegiatan proyek pada tahap konstruksi, dan operasi. Di sini nanti kita kasih keterangannya, bukan hanya checklist seperti tadi, melainkan dibuat penyekalaan juga. Sebenarnya ini sama sih seperti checklist dengan pembobotan tadi ya. Checklist dengan pembobotan itu modifikasinya itu adalah matriks Leopold ini. Ini yang menemukan ini Dr. Luna Leopold namanya ya. Nah, nanti tadi yang saya contohkan ya, yang saya contohkan sebelumnya di metode checklist pembobotan, skala dengan pembobotan, itu adalah dampak-dampak negatif ya. Dan sebenarnya di sini tidak hanya mengukur dampak negatif kan, tentunya kita juga akan mengoptimalkan dampak positif. Nah, nanti harus ada keterangan ya, min 5 gitu misalnya tadi ya, atau misalnya ini dampak positif ya, di mana bisa terjadi peningkatan ekonomi gitu ya. Jadi dikasih tanda plus gitu ya. Terus skalanya berapa? Plus 5. Misalnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada komponen ekonomi kita, peningkatan ekonomi kita gitu ya. Nah, matriks Leopold ini dia membagi ya, si Dr. Luna dan teman-temannya dan timnya itu membagi antara aktivitas proyek dengan komponen lingkungan ya kan. Nah, untuk aktivitas proyeknya sendiri itu ada 100 macam jenis kegiatan. Jadi di sini itu ada 100 jenis kegiatan yang bisa kita pakai. Terus untuk yang komponen lingkungan yang terkena dampak itu ada 88 macam, itu ada rinciannya. Nah, ini contoh matriks Leopold ya. Sebenarnya sama, hampir sama kayak matriks metode matriks checklist dengan pembobotan tadi ya. Di sini dia bedanya cuman ada pada ini. Kalau tadi besaran dampak aja, di sini juga terdapat sifat penting dampak ya. Jadi yang atas ini sebagai besaran dampak atau M ya. Ini M atas, yang bawah I, important of impact.
sifat penting dampak yang ada di bab sebelumnya ya. Besaran dampak dan sifat penting dampak itu dibuat penyekalaannya boleh 1 sampai 8, boleh 1 sampai 5, tergantung gaya penulisan si konsultan itu gitu. Nanti ini dijumlahkan ya, dijumlahkan. Ini juga jadi tahu nih kalau setelah dijumlahkan artinya kan dia menghubungkan antara keseluruhan kegiatan dengan komponen lingkungan, ya kan? Nanti mungkin lebih jelasnya minggu depan saya beri contoh ya dalam menjumlahkan atau dalam membuat matriks Leopold yang lebih jelas. Oke, sekian dulu bahasan kita minggu ini tentang metode evaluasi secara holistik, khususnya untuk metode matriks ya. Minggu depan akan saya lanjutkan tentang metode non-matriks, mungkin juga akan saya beri contoh untuk metode evaluasi yang paling sering digunakan. Sekian dulu ya semuanya ya. Terima kasih, jangan lupa untuk mencari literatur tentang dokumen andal dan mulai dibuat dokumen andalnya. Karena nanti untuk persyaratan kalian mengikuti UAS ya.